Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya Koido untuk belajar fisika di Fokus Study Club ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang inersia, variabel yang terdekat dari inersia adalah momen gaya atau torsi. Lambangnya biasanya seperti ini, seperti huruf T gitu ya. Nah, torsi adalah gaya pada sumbu putar yang menyebabkan benda bergerak. Jadi kamu bayanginnya gini, misalnya ada suatu benda gitu ya, dan satu poros tentu saja. Jadi harus ada benda dan poros. Ada satu benda dan satu poros. Kalau benda itu dikasih gaya, apakah dia akan muter? Nah, kalau dia terjadi perputaran karena gaya itu, berarti udah terjadi namanya torsi gitu. Ya. Torsi basic rumusnya F kali L kali sin theta. F itu besar gayanya, berapa Newton. Nah, ini yang menarik adalah L-nya ya. L itu lengan gaya kita sebutnya. Jarak antara gaya ke poros, tapi lebih tepatnya sih bukan gaya tapi titik sentuh gaya ke poros. Jadi maksudnya gini, kita lihat gambarnya ya. Ini kan gayanya yang ungu ini. Titik sentuhnya, dia menyentuh batang di sini kan. Nah, jarak antara titik sentuh ini ke poros ini adalah L-nya, gitu loh. Oke, ya. Nah, kalau di sini ada sudut theta ya berarti F kali L kali sin theta. Konsepnya gitu. Dan theta selalu, ini tetanya ya, selalu adalah sudut terkecil antara F dan L. Jadi kalau F-nya seperti ini, yang ungu, L-nya yang ini, nah berarti tetanya yang ini. Gitu. Yang kecil aja. Boleh, sebenarnya yang besar juga nggak masalah, tapi nanti jadi lebih ribet aja ngitungnya. Kita ambil selalu yang kecil, sudut terkecilnya. Gitu ya. F kali L kali sin theta. Nah, kalau dia, catatannya nih ya, jika dia menyebabkan putaran yang searah jarum jam, maka torsinya itu minus. Kalau berlawanan jarum jam, torsinya plus. Maksudnya begini, kamu bayangin gambar ini ya. Kalau ada batang mendatar gitu, porosnya di kiri, terus dikasih gaya begitu, gaya ungu itu, pasti dia akan berputarnya begini dong. Ya kan? Bayangin. Kalau perlu dipraktekin, pakai pulpen gitu. Pulpen kamu pegangin di ujung kiri, terus dikasih gaya ungu ke pulpennya. Pulpennya akan muter dong. Nah, putarannya seperti yang merah ini. Arah putarannya. Nah, ini kan berarti kalau kondisi begini, artinya dia berlawanan ya. Berlawanan jarum, searah jarum jam kan. Berarti ini arahnya minus torsinya. Gitu. Kalau misalnya nanti putarannya begini, berlawanan jarum jam, itu nanti torsinya positif. Gitu. Oke, tahu ya. Plus minusnya ini penting nanti. Nah, setelah itu torsi bisa juga kalau tidak ada F sama L ya, bisa juga rumus lainnya adalah I kali alfa. I adalah inersia, alfa adalah percepatan sudut. Ya. Nah, di alfa sendiri kita bisa buka alfa itu adalah A per R. Percepatan linear dibagi jari-jari. Oke. Nanti misalnya kalau dihubungin sama A, percepatan linear. Itu dulu pengertian rumusnya. Coba kita lihat contoh soalnya. Sekarang ini ada satu batang seperti itu. Satu batang panjang ya. Tapi ada 3 gaya yang bekerja di batang itu dengan poros di sebelah kiri. Porosnya di sebelah kiri. Ya. Oke. Ada massa batangnya 1 kilo, panjang batang 12 meter. Berarti dari ujung ke ujung ya, ini 12 meter ya. Dari ujung ke ujung, ini 12 meter. Kira-kira gitu. Terus pertama ditanya, ini data-datanya dulu. Ada F1 10 Newton, bekerja di tengah batang. Nah, kalian perhatikan ya. F1 itu yang ini, yang biru ya. Bekerja di tengah. Di tengah itu berarti titik sentuhnya kan di sini ya. Jarak dari ini ke sini, jarak dari poros ke titik sentuh, ini adalah L1-nya.
Ini adalah L1-nya. Di tengah-tengah berarti 6 meter, karena di jaraknya 12 meter panjangnya. Oke. Lalu di F2 20 Newton bekerja di jarak 2 meter dari ujung kanan. Nah, kalian perhatikan nih. Dari sini 2 meter. Ya, itu 2 meter. Berarti kalau kita lihat ukur dari poros, nah ini L2 itu berarti 10 meter. Gitu. Ya. F3 50 Newton bekerja di ujung batang seperti itu gambarnya. Nah, kalau kalian ketemu yang seperti ini, gayanya kalau diperpanjang nih, oh ternyata kalau diperpanjang akan menyentuh poros. Gitu ya. Itu sebenarnya begini. Kalau dimasukin ke hitungan sih ya, sebenarnya memang ini L3-nya ya sepanjang batangnya itu 12 meter. Ya, cuma nanti masalahnya di sudutnya nanti. Kita lihat sudutnya ya. Sudut yang pertama antara L sama F itu siku-siku. Theta 1 90 derajat. Ini theta 2 nih, 30 derajat. Sudut antara F2 sama L-nya. Ya. Nah, si L3 ini sudut 3-nya, theta 3-nya itu 0 karena berhimpit. F-nya ke sana, L-nya juga ke sana, berhimpit. Theta 3-nya 0. Nah, baru kita pakai satu persatu. Kita hitung satu persatu ya. Mulai dari torsi 1 dulu. Tadi torsi kan rumusnya F kali L kali sin theta. Jadi torsi 1 ya F1 kali L1 kali sin theta. Kalau diisi berarti F1-nya tadi 10 Newton, L1-nya 6, sin-nya sin 90. Berarti 60 dong ya. Nah, kalian juga harus perhatikan si torsi 1 itu muternya seperti apa. Dengan gaya ke bawah dan poros di kiri, dia akan berputar seperti ini. Searah dengan jarum jam negatif. Oke, kita lanjut ke torsi 2. Sama caranya, F2 kali L2 kali sin theta, theta 1 ini theta 2 gitu ya. F2-nya berapa? F2-nya tadi 20, L2-nya 10. Ini ya. Sin-nya sin 30. Sin 30 itu setengah ya. Berarti 100. Nah, kalian lihat. Dengan gaya seperti itu ke arah sana dan poros di situ akan membuat dia berputar seperti ini gitu. Nah, itu berarti berlawanan dengan jarum jam positif. Ya. Nah, terakhir yang theta 3 F3 kali L3 kali sin theta 3, F3-nya ada 50 Newton, L3-nya 12, sin-nya sin 0. Sin 0 itu 0 gitu. Nah, dari situ kalian bisa simpulin bahwa kalau ada gaya yang jika gayanya diperpanjang itu akan menyentuh poros, itu torsinya pasti 0. Gitu, simple ya. Nah, ini tinggal kita total semua. Torsi totalnya berarti minus 60 tambah 100 plus 40 kilogram, rumusnya Newton meter kalau torsi ya satuannya. Nah, itu seperti itu, torsi totalnya 40 meter Newton meter. Ini yang A, cara kerjanya seperti itu. Nah, yang B, berapakah percepatan sudut yang dialami batang? Ini yang ditanya alfa ya. Yang B kita bisa kerjain di sini. Tadi rumusnya torsi itu bisa juga I kali alfa. Torsinya kan kita sudah tahu 40. Inersianya itu ini adalah suatu batang yang di porosnya di ujung. Batang poros di ujung itu 1/3 ml kuadrat kali alfa. Nah, kita tinggal masukin nih. 40 sama dengan 1/3 kali M. M-nya 1. L-nya 12 kuadrat kali alfa. Dari sini kita dapat alfanya. 40 kali 3 bagi 12 kuadrat. 5/6. Radian per second kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi dari sini kalian belajar dulu pertama bagaimana cara menghitung total torsi kalau ada banyak gaya yang bekerja di satu benda. Kemudian kita bisa kembangin, kalau ini kan pasti akan muter dong batangnya ya. Nah, dia muternya dengan percepatan berapa? Itu tinggal pakai torsi sama dengan I kali alfa. Seperti itu. Ya, ini dasar untuk torsi.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya.